Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama yaumal 'aid diyafatan li'ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah salat Id kita pagi hari ini. Untuk itu kita berharap semoga semua itu dapat mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini. Ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para penerus hingga akhir zaman nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena banyak makanan di rumah kita, bukan karena uang kita lebih dari cukup, bukan pula karena pakaian kita yang baru, tetapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan
wa sannatu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minad dunubi kayaumi waladhu ummuhu. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu seharusnya kita sedih karena Ramadan telah berlalu, sedangkan kita belum bisa menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Banyak di antara kita yang puasa hanya sekedar menahan diri dari hawa nafsu, dari makan dan minum. Salat tarawih hanya mengejar jumlah rakaat tanpa kekhusyuan. Tilawah Al-Quran hanya mengejar target khatam tanpa berusaha memahaminya. Bahkan karena begitu besar cinta kita pada harta, sampai-sampai kita enggan untuk menginfakkannya. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari masih banyak di antara kita yang perilakunya tidak selaras dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu disebabkan oleh penyakit hati. Karena itu hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Baik dan buruknya perilaku seseorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Jika hatinya baik, maka baik pula perilaku orang itu. Dan jika hati buruk, buruklah perilaku orang itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wayal qalb." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuhnya, dan apabila ia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hati harus kita perlakukan dengan baik agar kita senantiasa berada dalam kebaikan. Melalui khutbah pagi ini, kami akan menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, hati harus dibersihkan. Seperti halnya hati kita terjangkit kotoran. Namun kotornya hati bukan karena debu. Hati menjadi kotor jika di dalamnya ada sifat-sifat suka terhadap perilaku dosa. Padahal dosa semestinya dibenci. Oleh karena itu, jika kita apalagi sampai melakukannya, maka jalan terbaik adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita menjadi bersih kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya. Ketika dia meninggalkan dosanya, memohon ampun dan bertaubat, hatinya kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam terus bertambah di hatinya sampai menggunung. Dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya. Seperti Allah firmankan, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hati harus dilembutkan. Kelembutan hati sangat penting untuk dimiliki, karena dengan hati yang lembut, inilah hubungan dengan orang lain akan berlangsung dengan baik, dan ia mudah menerima nilai-nilai kebenaran.
Kelembutan hati membuat kita memandang dan menyikapi orang lain dengan sudut pandang kasih sayang, sehingga jika ada orang lain mengalami kesulitan hidup, ingin rasanya kita mengatasi persoalan hidupnya. Ketika kita melihat orang susah, ingin selalu kita memudahkannya. Pendek kata, kelembutan hati menjauhkan kita dari rasa benci kepada orang lain meskipun orang yang tidak baik, karena kita ingin memperbaiki orang yang belum baik. Di antara perilaku yang harus kita waspadai, yang menyebabkan hati menjadi keras sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, adalah melalaikan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasih." Janganlah kalian berbicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah akan membuat hati keras, sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Agar hati kita menjadi lembut, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya menyayangi yatim, menyayangi anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala imsah ra'sal yatim wa'imil miskin." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan hatinya yang keras. Maka beliau menasihatinya, "Usaplah kepala anak yatim dan berilah makanan kepada orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketiga, hati harus didoakan. Hati manusia bisa berubah dengan cepat, karena hati dalam bahasa Arab adalah qalbun, artinya bolak-balik dan mudah berubah. Seseorang dengan mudahnya pada pagi hari mengatakan A, tetapi ketika sore hari ia dapat berubah dengan mengatakan B. Karena itu, agar hati kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, hendaklah kita sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk meluruskan hati. Di antara doa yang beliau ajarkan kepada kita adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa yang lain. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah 3 perkara yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Dengan melakukan 3 perkara ini, insya Allah perbaikan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan seluruh umat Islam akan dapat dilakukan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan dan berharap semoga negeri kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum
wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ansur fa inna khairan nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa inna khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al muqimas shalah wa dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.